Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah tragedi besar yang justru membawa ribuan orang menemukan hidayah? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi sebuah peristiwa nyata yang mengguncang hati dan pikiran banyak orang. Bayangkan, di tengah api yang melahap habis sebuah kota, muncul keajaiban yang mengubah hidup ribuan orang. Apa sebenarnya yang terjadi? Dengarkan baik-baik, karena kisah ini akan membawa Anda dalam perjalanan luar biasa yang penuh hikmah. Musim panas tahun lalu, sebuah bencana besar terjadi di negara bagian California, Amerika Serikat. Kota Paradise, yang dikenal dengan pemandangannya yang indah dan masyarakatnya yang ramah, berubah menjadi neraka dalam hitungan jam. Api dari hutan di sekitar kota menyebar dengan cepat, ditiup oleh angin kencang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Rumah-rumah kayu, toko-toko, bahkan sekolah dan rumah sakit, semua habis dilalap api. Penduduk yang panik berusaha menyelamatkan diri. Jalanan penuh sesak oleh kendaraan yang bergerak lambat, sementara api mengejar dari belakang. Di udara, terdengar jeritan minta tolong, isak tangis, dan suara ledakan dari tangki bahan bakar yang meledak. Kota yang dulu damai kini berubah menjadi puing-puing hangus. Namun, ada satu tempat yang tetap berdiri tegak. Sebuah masjid kecil di pinggiran kota, yang sebelumnya hampir tidak diperhatikan oleh penduduk setempat, tetap utuh meski dikelilingi oleh kehancuran. Cerita ini segera menyebar, dan banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin bangunan ini tetap selamat di tengah bencana sebesar itu? Ketika api mulai mereda, tim penyelamat dan penduduk yang selamat mulai kembali ke Paradise untuk melihat apa yang tersisa. Mereka semua terkejut melihat masjid kecil itu berdiri kokoh, tanpa satupun bekas api di dindingnya. Sekitar masjid, semuanya hangus rumah, pohon, bahkan jalan aspal pun meleleh. Imam masjid, seorang pria paruh-baya bernama Syekh Ibrahim, menjadi pusat perhatian. Syekh Ibrahim bercerita bahwa sebelum api mendekat, ia dan beberapa jamaah yang tersisa menggelar doa bersama. Mereka memohon perlindungan kepada Allah dengan penuh keyakinan, meskipun mereka sadar betul bahwa api sudah sangat dekat. Para penduduk sekitar mulai mendengar kisah ini. Sebagian besar merasa bingung, bahkan tidak percaya. Beberapa dari mereka menganggap ini hanya kebetulan, sementara yang lain mulai merasa ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Namun, cerita tentang masjid yang selamat ini tidak berhenti di Paradise saja. Dalam waktu singkat, media lokal mulai meliputnya, dan kisah ini pun menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai datang ke Paradise untuk melihat masjid itu dengan mata kepala mereka sendiri. Di antara mereka yang datang adalah seorang jurnalis terkenal bernama Daniel Hart, yang skeptis terhadap semua bentuk keajaiban. Daniel memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di masjid itu dan mengapa ribuan orang mulai mengunjungi tempat ini. Daniel Hart tiba di Paradise dengan agenda yang jelas, membongkar apa yang ia anggap sebagai manipulasi atau propaganda agama. Sebagai seorang jurnalis investigasi yang dikenal skeptis, Daniel tidak percaya pada keajaiban atau fenomena supranatural. Baginya, setiap peristiwa pasti memiliki penjelasan logis. Ketika Daniel pertama kali melihat masjid kecil itu, ia tertegun. Masjid itu begitu sederhana berdinding bata, dengan kubah kecil yang warnanya mulai pudar. Di sekitarnya, pemandangan benar-benar kontras. Puing-puing bangunan yang hangus berserakan, pepohonan mati, dan aroma asap yang masih terasa menusuk hidung. Namun, masjid itu tampak seperti tidak tersentuh api, seakan ada perisai tak terlihat yang melindunginya. Daniel mulai bertanya kepada penduduk sekitar. Banyak yang memberikan cerita serupa. Mereka melihat api mengamuk di sekitar masjid, tetapi seolah-olah berhenti tepat di depan bangunan itu. Beberapa saksi mengaku mendengar suara lantunan doa dari dalam masjid, meskipun mereka tahu bahwa hampir semua orang sudah mengungsi saat itu. Syekh Ibrahim, sang imam masjid, menerima Daniel dengan ramah. Ketika ditanya mengapa masjid itu bisa selamat, Syekh Ibrahim hanya tersenyum tenang. Kami hanya berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati. Semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendaknya, kata Syekh Ibrahim. Namun, jawaban itu tidak cukup bagi Daniel. Ia ingin bukti. Ia ingin memahami bagaimana doa bisa melindungi sebuah bangunan dari api yang begitu ganas. Dengan sikap dingin, Daniel mulai mencari bukti fisik. Ia memeriksa struktur masjid, mencari tanda-tanda bahwa bangunan itu mungkin terbuat dari bahan tahan api. Namun, hasilnya nihil. Masjid itu dibangun dengan bahan yang sama seperti bangunan lain di sekitar yang habis terbakar. Tidak puas,
Daniel meminta izin untuk mewawancarai para jamaah masjid yang hadir saat kebakaran terjadi. Dari mereka, ia mendengar berbagai cerita yang menggetarkan hati. Salah satu jamaah, seorang pria tua bernama Abdul Rahman, menceritakan bahwa saat api semakin mendekat, mereka merasa yakin akan mati. Tapi, kami terus berdoa. Saat itu, saya merasa ada angin dingin yang datang entah dari mana, dan api itu berhenti di depan masjid, kata Abdul Rahman sambil meneteskan air mata. Daniel merasa terpecah. Sebagai seorang jurnalis, ia diajarkan untuk selalu mempertanyakan segalanya. Tapi, semakin ia menyelidiki, semakin sulit baginya untuk menemukan penjelasan yang rasional. Ketika berita tentang penyelidikan Daniel mulai menyebar, Paradise menjadi magnet bagi banyak orang. Ribuan pengunjung datang dari seluruh penjuru negeri, bahkan dari luar negeri. Mereka ingin melihat langsung masjid itu, mendengar cerita Syekh Ibrahim, dan mungkin menemukan keajaiban mereka sendiri. Namun, tidak semua orang yang datang memiliki niat baik. Ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan cerita ini, menganggapnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Kelompok-kelompok tertentu mulai melancarkan kritik keras di media sosial, menuduh bahwa ini semua adalah kebohongan yang dirancang untuk menyebarkan agama Islam. Daniel mulai merasa terjebak di tengah konflik. Ia menyadari bahwa apapun kesimpulan yang ia buat, kisah ini sudah melampaui sekadar fakta. Ini tentang kepercayaan, tentang bagaimana manusia merespons keajaiban, atau bahkan sekadar tanda-tanda kecil yang memberi mereka harapan di tengah bencana. Namun, Daniel tahu, ia belum mencapai klimaks dari penyelidikannya. Sesuatu yang besar sedang menunggunya. Dan untuk itu, ia harus menggali lebih dalam. Dalam waktu singkat, Paradise menjadi sorotan internasional. Masjid kecil itu kini dikenal sebagai Masjid Keajaiban, menarik ribuan orang dari berbagai latar belakang. Sebagian datang untuk mencari hidayah, sebagian lagi untuk membuktikan bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun, situasi mulai memanas ketika kelompok anti-Islam mulai bergerak. Mereka menyebut cerita tentang masjid yang selamat sebagai propaganda agama dan menuntut penyelidikan lebih lanjut. Di media sosial, narasi penuh kebencian semakin marak. Beberapa orang bahkan mengancam akan menghancurkan masjid itu, menganggapnya sebagai simbol yang memecah belah. Daniel, yang masih berada di Paradise untuk menyelesaikan liputannya, mulai menerima tekanan dari berbagai pihak. Jurnalis-jurnalis lain menuduhnya terlalu berpihak pada cerita keajaiban, sementara editor di kantornya meminta hasil yang lebih sensasional. Daniel terjebak di antara tanggung jawabnya sebagai jurnalis dan kebingungannya terhadap apa yang telah ia saksikan. Di tengah semua kekacauan itu, sebuah video amatir mulai beredar di internet. Video itu memperlihatkan seseorang berpakaian putih, berdiri di depan masjid saat api melalap sekitarnya. Sosok itu tidak bergerak, tetapi api tampak berhenti mendekati masjid, seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang melindunginya. Video itu menjadi viral dalam hitungan jam. Banyak yang mengklaim bahwa sosok itu adalah malaikat, dikirim oleh Allah untuk melindungi masjid dan jamaahnya. Tapi tidak sedikit pula yang skeptis, menyebut video itu sebagai hasil manipulasi digital. Daniel segera mencari sumber asli video tersebut. Ia menemukan bahwa video itu direkam oleh seorang remaja bernama Emily Charter, yang selamat dari kebakaran. Emily tinggal di rumah yang hanya berjarak 2 blok dari masjid. Dalam wawancaranya, Emily mengaku bahwa ia melihat sosok itu dengan mata kepala sendiri. "Saya pikir saya sedang berhalusinasi karena panik," kata Emily dengan suara bergetar. "Tapi ketika saya memutar ulang video ini, saya sadar apa yang saya lihat adalah nyata. Sosok itu berdiri di sana, dan api tidak pernah menyentuhnya." Berita tentang video itu menambah bahan bakar dalam perdebatan publik. Pendukung kisah keajaiban semakin yakin bahwa ini adalah tanda dari Allah, sementara para penentang semakin gencar menyuarakan tuntutan agar masjid itu ditutup. Di tengah ketegangan, Syekh Ibrahim tetap tenang. Ia terus membuka pintu masjid untuk siapa saja yang ingin datang, baik untuk beribadah, bertanya, atau sekadar mencari perlindungan dari dunia luar yang semakin keras. "Kami tidak memaksa siapapun untuk percaya," ujar Syekh Ibrahim kepada Daniel dalam sebuah wawancara eksklusif. "Tugas kami hanya menyampaikan kebenaran. Selebihnya, itu antara mereka dan Allah." Namun, situasi semakin memburuk ketika sebuah kelompok radikal mencoba menyerang masjid pada malam hari. Beruntung, serangan itu berhasil digagalkan oleh penduduk lokal, termasuk beberapa orang yang sebelumnya skeptis terhadap kisah masjid tersebut. Tindakan heroik ini menjadi bukti bahwa bahkan di tengah perbedaan, masih ada kemanusiaan yang menyatukan. Bagi Daniel, semua ini mulai terasa seperti teka-teki yang tidak memiliki jawaban pasti.
Ia tidak tahu apakah keajaiban itu nyata atau hanya kebetulan yang kebetulan terlalu sempurna. Namun, satu hal yang ia tahu, masjid kecil itu telah mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Daniel merasa pikirannya dipenuhi oleh konflik batin. Sebagai jurnalis yang mengandalkan fakta, ia selalu berusaha untuk melihat segala sesuatu melalui lensa rasionalitas. Namun, selama ia berada di Paradise, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Keberadaan sosok misterius dalam video Emily Charter, masjid yang tetap utuh di tengah kobaran api, dan kesaksian para penyintas membuatnya mulai mempertanyakan keyakinan lamanya. Daniel memutuskan untuk bertemu lagi dengan Emily, kali ini di tempat tinggal sementaranya bersama keluarga yang berhasil selamat dari kebakaran. Emily menunjukkan video asli yang ia rekam di ponselnya. Ketika Daniel melihatnya, ia merasa merinding. Sosok berpakaian putih itu benar-benar nyata. Daniel memutar video itu berulang kali, mencari kemungkinan bahwa itu hanya ilusi optik atau hasil manipulasi, tetapi semuanya tampak otentik. "Aku tahu apa yang aku lihat, Pak Hart," kata Emily, matanya penuh keyakinan. "Sosok itu berdiri di sana. Dan aku rasa dia menyelamatkan kita semua." Daniel meninggalkan rumah Emily dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masjid itu dan komunitas Muslim di Paradise. Ia bertemu dengan beberapa jamaah yang menceritakan kisah hidup mereka sebelum tragedi kebakaran. Salah satu kisah yang paling menyentuh hati Daniel adalah tentang seorang pria bernama Yusuf Miller, seorang mualaf yang baru beberapa bulan memeluk Islam sebelum kebakaran. Yusuf bercerita bahwa ia dulu adalah seorang pria yang tidak peduli pada agama. Namun, hidupnya berubah setelah ia bertemu Syekh Ibrahim, yang mengajaknya untuk menemukan makna hidup melalui ajaran Islam. "Ketika kebakaran terjadi, aku berada di masjid," ujar Yusuf. "Aku benar-benar pasrah. Tapi Syekh Ibrahim terus menyuruh kami berdoa. Dia bilang, apapun yang terjadi, ini adalah kehendak Allah. Dan lihatlah, kami semua selamat." Cerita Yusuf membuat Daniel mulai melihat komunitas Muslim di Paradise dengan sudut pandang baru. Mereka bukan sekadar orang-orang yang menjadi bagian dari keajaiban ini, tetapi juga individu yang memiliki kisah perjuangan dan perubahan hidup yang mendalam. Namun, di sisi lain, tekanan terhadap masjid dan komunitas Muslim semakin meningkat. Kelompok-kelompok yang tidak percaya pada kisah ini mulai menggelar aksi protes di depan masjid. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Ini bukan keajaiban, ini kebohongan," dan menuntut agar masjid itu ditutup. Daniel mencoba berbicara dengan beberapa pemimpin kelompok tersebut. Mereka mengklaim bahwa cerita tentang masjid yang selamat hanyalah cara untuk menarik perhatian dan menyebarkan pengaruh Islam. Salah satu pemimpin mereka, seorang pria bernama Michael Charter, bahkan berkata dengan nada sinis, "Ini semua kebetulan yang dimanfaatkan untuk membuat propaganda. Tidak ada yang istimewa di sini." Namun, ironisnya, Michael adalah ayah Emily Charter. Ketegangan antara keyakinan Emily dan skeptisisme ayahnya menjadi cerminan dari perpecahan yang terjadi di Paradise. Daniel semakin merasa bahwa kisah ini bukan hanya tentang masjid atau kebakaran, tetapi tentang bagaimana manusia merespon sesuatu yang melampaui batas pemahaman mereka. Ketika ia menyusun laporan akhir untuk diterbitkan, Daniel tahu bahwa ia harus memilih, menulis cerita ini sebagai fenomena biasa, atau mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Tapi sebelum ia bisa membuat keputusan, sebuah peristiwa tak terduga mengguncang Paradise sekali lagi. Ketenangan di Paradise yang sudah rapuh terguncang hebat pada suatu malam ketika sekelompok orang tak dikenal menyerang masjid. Serangan itu dimulai dengan lemparan batu ke arah jendela, diikuti oleh teriakan penuh kebencian dari luar. Di dalam masjid, beberapa jamaah yang tengah sholat malam terpaksa berhenti. Mereka bingung dan ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Syekh Ibrahim, seperti biasa, tetap tenang. Ia meminta semua orang tetap di dalam masjid dan terus berdoa. "Jangan melawan," katanya lembut. "Allah adalah pelindung kita. Tetaplah bersabar." Namun, di luar, situasi semakin memanas. Para penyerang mulai membakar ban di depan pintu masjid dan melemparkan botol-botol kaca berisi cairan mudah terbakar. Api kecil mulai menyala di halaman depan, dan suara pecahan kaca memenuhi udara malam yang dingin. Ketika berita tentang serangan itu menyebar, penduduk Paradise yang mendukung masjid segera datang ke lokasi untuk melindungi bangunan itu. Beberapa dari mereka adalah mantan skeptis yang sebelumnya tidak percaya pada kisah masjid tersebut. Salah satunya adalah seorang pria bernama Jack Turner, seorang pemadam kebakaran yang kehilangan keluarganya dalam tragedi kebakaran itu. Jack dulu tidak pernah peduli pada agama atau masjid,
Tetapi setelah menyaksikan masjid itu selamat dari api, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa di sana. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Jack kepada Daniel beberapa hari sebelumnya. Tapi aku tahu tempat ini harus dilindungi. Jack dan beberapa penduduk lainnya berdiri di depan masjid, menghadapi para penyerang dengan tubuh mereka sendiri. Mereka tidak membawa senjata, hanya keberanian dan tekad untuk melindungi apa yang mereka yakini sebagai simbol harapan. Konfrontasi itu hampir berubah menjadi kekerasan fisik, tetapi tiba-tiba terdengar suara azan dari dalam masjid. Suara Syekh Ibrahim yang lembut namun penuh keyakinan memecah keheningan malam. Azan itu menggema, seolah-olah menenangkan semua orang yang ada di sana. Para penyerang yang semula terlihat garang perlahan menurunkan senjata mereka. Beberapa di antara mereka bahkan terlihat menangis. Sementara itu, para pendukung masjid merapatkan barisan, membuat lingkaran di sekitar bangunan tersebut. Daniel yang berada di tempat kejadian merasa bahwa ini adalah momen yang tidak bisa ia abaikan. Ia mengambil kamera dan mulai merekam semuanya. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dirasakan. Pada akhirnya, para penyerang mundur tanpa meninggalkan jejak. Penduduk Paradise yang datang untuk melindungi masjid tetap berjaga sepanjang malam, sementara jamaah melanjutkan doa mereka di dalam. Serangan itu tidak hanya mengguncang Paradise, tetapi juga menjadi berita utama di seluruh dunia. Media meliput bagaimana masjid kecil di kota yang hancur oleh kebakaran itu menjadi pusat konflik, sekaligus simbol keteguhan dan persatuan. Bagi Daniel, malam itu mengubah segalanya. Ia tidak lagi hanya seorang jurnalis yang mencari fakta, tetapi seseorang yang mulai menyadari bahwa dunia tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika semata. Namun, ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Sebuah jawaban besar masih menunggunya di ujung cerita. Pagi setelah serangan itu, suasana di Paradise dipenuhi dengan rasa campur aduk. Di satu sisi, banyak penduduk merasa lega bahwa masjid tidak hancur. Namun, di sisi lain, ketegangan semakin terasa. Pendukung masjid menguatkan solidaritas mereka, sementara kelompok-kelompok yang menentang semakin vokal dalam menyuarakan protes. Daniel duduk di depan masjid, memandangi bangunan kecil itu yang kini penuh dengan coretan kebencian di dinding luarnya. Tulisan seperti propaganda palsu dan hancurkan masjid ini menghiasi bata-bata yang sebelumnya tak bercela. Namun, para jamaah tampak tak terganggu. Mereka membersihkan coretan itu satu persatu dengan tenang, seolah-olah memberi pesan bahwa mereka tidak akan terprovokasi. Ketika Daniel bertemu dengan Syekh Ibrahim pagi itu, ia melihat sosok yang sama sekali tidak terguncang. Dengan wajah yang damai, Syekh memulai obrolan. "Kamu sudah melihat apa yang terjadi tadi malam, Daniel. Apa yang hatimu katakan tentang semua ini?" Pertanyaan itu menghantam Daniel seperti petir. Ia tak tahu harus menjawab apa. Sebagai seorang jurnalis, ia terbiasa mencari bukti dan fakta, tetapi malam itu suara azan yang menghentikan kekerasan, solidaritas yang melampaui perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Saya tidak tahu," jawab Daniel akhirnya. "Tapi saya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini." Syekh Ibrahim tersenyum. "Kadang, Daniel, hati kita tahu lebih banyak daripada yang kita sadari. Allah memberi tanda-tanda kepada siapapun yang Dia kehendaki, termasuk kepada mereka yang meragukannya." Kata-kata itu terus bergema di kepala Daniel sepanjang hari. Ia mulai menyadari bahwa penyelidikannya bukan hanya tentang masjid atau kebakaran, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Ia selalu hidup dalam keraguan, mencari kebenaran yang tak pernah ia temukan sepenuhnya. Namun, di Paradise, ia merasa hatinya mulai terbuka, meski hanya sedikit. Sementara itu, kisah masjid kecil ini terus menarik perhatian dunia. Ribuan orang dari berbagai latar belakang datang ke Paradise setiap hari. Beberapa di antaranya adalah tokoh agama, ilmuwan, bahkan selebritas. Semua ingin menyaksikan langsung keajaiban yang telah menjadi simbol harapan di tengah kehancuran. Namun, tekanan terhadap masjid juga semakin besar. Beberapa politisi mulai menggunakan cerita ini untuk kepentingan mereka sendiri, baik untuk mendukung maupun menentangnya. Paradise menjadi medan pertempuran ideologi, dengan masjid kecil itu di tengahnya. Dalam kekacauan ini, Daniel memutuskan untuk menghubungi Michael Charter, pemimpin kelompok anti-Islam sekaligus ayah Emily. Daniel ingin memahami apa yang sebenarnya mendorong Michael untuk begitu membenci masjid itu. Pertemuan mereka berlangsung tegang. Michael dengan tegas menolak cerita tentang keajaiban masjid, menyebutnya sebagai manipulasi emosional.
Ini semua trik untuk membuat orang-orang menerima sesuatu yang bertentangan dengan budaya kita, ujar Michael dengan nada penuh kebencian. Namun, ketika Daniel bertanya tentang Emily dan video yang ia rekam, Michael terlihat gugup. Anakku hanya terpengaruh oleh emosi, katanya. Dia terlalu muda untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah. Daniel tahu bahwa Michael berbohong, atau setidaknya menutup-nutupi sesuatu. Ada ketakutan dalam nada suaranya, ketakutan yang tampaknya lebih besar dari sekadar perbedaan ideologi. Ketika Daniel kembali ke masjid, ia bertemu Emily di sana, duduk di halaman depan dengan wajah murung. Aku tidak tahu harus bagaimana, kata Emily pelan. Aku tahu apa yang aku lihat, tapi ayahku terus mengatakan itu tidak nyata. Daniel mencoba menenangkan Emily. Kebenaran selalu menemukan jalannya, Emily, bahkan jika butuh waktu. Namun, jauh di dalam hatinya, Daniel tahu bahwa waktu yang dimiliki Paradise mungkin tidak banyak. Ketegangan ini sedang menuju klimaksnya, dan ia tidak tahu apakah masjid itu akan bertahan dalam badai yang semakin membesar. Malam itu, Paradise kembali dicekam oleh suasana tegang. Berbagai ancaman terhadap masjid semakin meningkat. Media internasional terus memberitakan konflik ini, dan para pendukung serta penentang saling beradu argumen di depan kamera. Namun, di balik semua itu, sesuatu yang lebih besar tengah memuncak. Di dalam masjid, Syekh Ibrahim mengadakan sholat malam bersama jamaahnya. Suasana hening, hanya suara doa yang bergema lembut memenuhi ruangan. Di luar, beberapa pendukung masjid berjaga-jaga dengan damai. Mereka tahu bahwa ancaman bisa datang kapan saja, tapi mereka tetap teguh pada keyakinan mereka bahwa Allah akan melindungi mereka. Sementara itu, Daniel kembali ke penginapannya, mempersiapkan laporan terakhirnya tentang kejadian di Paradise. Namun, pikirannya terus melayang-layang. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, dunia fakta yang selalu ia yakini, dan dunia keimanan yang perlahan-lahan mulai mengusik hatinya. Malam semakin larut, ketika tiba-tiba sebuah ledakan terdengar dari arah masjid. Daniel segera berlari ke sana, bersama dengan banyak warga Paradise yang terbangun oleh suara itu. Ketika ia tiba, pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam. Masjid kecil itu terbakar. Api menjulang tinggi, menghitamkan langit malam. Pendukung masjid dan warga lokal berusaha memadamkan api dengan ember dan selang seadanya, tetapi api terlalu besar. Suara sirene pemadam kebakaran terdengar di kejauhan, tapi mereka tahu itu mungkin tidak akan cukup cepat. Di tengah kekacauan itu, Syekh Ibrahim muncul di pintu masjid. Dengan tenang, ia meminta jamaahnya untuk keluar dan mencari tempat aman. Allah bersama kita, katanya, suaranya tetap tenang meski api semakin dekat. Bangunan ini hanya sementara, tapi iman kita abadi. Namun, beberapa jamaah bersikeras ingin menyelamatkan benda-benda berharga di dalam masjid, termasuk Al-Quran kuno yang disimpan di ruang utama. Daniel yang menyaksikan ini dari kejauhan merasa hatinya tersentak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke dalam masjid untuk membantu. Ketika ia masuk, panas dan asap langsung menyelimuti tubuhnya. Nafasnya berat, tapi ia terus maju. Di tengah ruangan, ia melihat Al-Quran kuno itu tergeletak di atas meja. Dengan sekuat tenaga, ia mengambilnya dan bergegas keluar. Di luar, orang-orang bersorak ketika Daniel muncul dengan Al-Quran di tangannya. Tapi sebelum mereka sempat merayakan, api yang membakar masjid tiba-tiba berhenti. Tidak perlahan-lahan, tetapi seketika, seperti dipadamkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua orang terdiam. Di hadapan mereka, masjid yang terbakar kini berdiri kembali, dengan dinding-dindingnya yang hitam hangus mulai kembali ke warna aslinya. Langit malam yang sebelumnya kelam perlahan menjadi terang, seolah-olah fajar tiba lebih cepat dari biasanya. Daniel berdiri mematung, Al-Quran masih di tangannya. Ia tahu bahwa apa yang ia saksikan malam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika atau sains. Di antara kerumunan, Emily berlutut, menangis. Michael Carter yang berdiri tidak jauh dari sana terlihat terpaku, matanya penuh keterkejutan. Beberapa pendukung masjid mulai menangis, sementara yang lain bersujud, mengucapkan syukur kepada Allah. Malam itu menjadi titik balik bagi Paradise, dan juga bagi Daniel. Keajaiban yang ia saksikan bukan hanya menyelamatkan sebuah masjid, tetapi juga menyentuh hati ribuan orang, termasuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, suasana di Paradise terasa lebih hening dari biasanya. Masjid yang hancur kemarin malam kini tampak lebih kuat, lebih megah dari sebelumnya. Banyak yang datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri, sementara yang lainnya terdiam, seolah belum bisa memproses apa yang baru saja terjadi.
Beberapa orang dari luar kota dan media internasional tiba di sana untuk meliput peristiwa luar biasa ini. Namun, bagi mereka yang tinggal di Paradise, apa yang mereka saksikan lebih dari sekadar berita. Itu adalah kenyataan yang mengubah hidup mereka selamanya. Daniel merasa seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Ia tidak tahu apakah yang ia lihat semalam adalah sebuah mukjizat, ataukah ia hanya terjebak dalam sebuah cerita yang tidak bisa ia pahami. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa lagi menulis laporan biasa tentang ini. Ia harus menulis tentang apa yang ia rasakan, bukan hanya apa yang dilihatnya. Di depan masjid yang kini sudah kembali berdiri dengan megah, Syekh Ibrahim berdiri dengan tenang. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah, katanya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kekuasaannya yang tak terbatas. Daniel mendekat dan berbicara dengan Syekh Ibrahim. Apa yang sebenarnya terjadi, Syekh? Mengapa masjid ini bisa kembali seperti semula? Bagaimana Anda menjelaskannya? Syekh Ibrahim tersenyum, meski ada kelelahan yang tampak di wajahnya. Kadang, Daniel, jawaban tidak selalu bisa ditemukan dengan akal. Beberapa hal hanya bisa dirasakan dengan hati. Masjid ini bukan hanya bangunan. Ini adalah tempat yang penuh dengan doa dan harapan. Ketika kebakaran itu terjadi, bukan hanya dinding-dinding yang terbakar, tetapi juga iman yang diuji. Daniel merenung. Ia merasa seolah-olah sudah menemukan potongan puzzle, tetapi tidak cukup untuk merangkai keseluruhan gambar. Apakah ini semua benar-benar sebuah keajaiban? Ataukah hanya kebetulan yang terlalu luar biasa untuk diterima oleh akal sehat? Hari-hari berikutnya, cerita tentang keajaiban masjid ini menyebar semakin luas. Ribuan orang dari berbagai negara datang ke Paradise untuk melihat apa yang mereka sebut tanda-tanda ilahi. Beberapa orang mengaku merasakan kedamaian setelah berkunjung, sementara yang lainnya merasa terinspirasi untuk memeluk Islam. Namun, di balik semua euforia itu, ada perasaan gelisah yang semakin membebani hati Daniel. Semakin banyak orang yang datang ke Paradise, semakin banyak juga pihak yang mulai meragukan dan menentang apa yang terjadi. Michael Charter, yang dulu sangat menentang masjid itu, kini semakin terlihat bingung. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan lagi. Anak perempuannya, Emily, yang kini semakin teguh dalam imannya, tidak lagi bisa dipengaruhi olehnya. Michael merasa terisolasi, dan kebenciannya mulai digantikan oleh kebingungan dan ketakutan. Pada suatu hari, Daniel menemui Michael di rumahnya. Mereka duduk di ruang tamu yang sunyi, di tengah ketegangan yang masih terasa jelas. "Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, Daniel," kata Michael, wajahnya penuh kekesalan. "Aku selalu percaya bahwa apa yang aku ajarkan kepada Emily adalah yang benar. Tapi sekarang aku merasa seperti semuanya runtuh." Daniel mencoba untuk memberi Michael pemahaman. Kadang, kita harus menghadapi kenyataan yang sulit. Terkadang, kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Michael menundukkan kepalanya, seolah berusaha menerima kenyataan itu. "Tapi bagaimana aku bisa meyakinkan diriku sendiri jika aku terus merasa seperti ini?" Daniel menatap Michael dengan mata penuh empati. "Mungkin yang terbaik bukan untuk meyakinkan dirimu, tetapi untuk membuka hati. Kebenaran, kadang-kadang, datang dari tempat yang tidak kita duga." Malam itu, ketika Daniel kembali ke penginapannya, ia merasa bahwa ia akhirnya mulai memahami arti sejati dari semua yang telah terjadi di Paradise. Kisah ini bukan hanya tentang masjid, kebakaran, atau keajaiban. Ini adalah cerita tentang perjalanan batin, tentang membuka hati terhadap hal-hal yang lebih besar dari sekadar pengetahuan manusiawi. Kebenaran yang menghinggapi hatinya adalah bahwa kadang-kadang, keajaiban itu bukan hanya untuk dilihat dengan mata, tetapi untuk dirasakan dengan hati yang terbuka. Waktu terus berlalu, dan ketegangan di Paradise semakin terasa. Meskipun masjid itu tetap berdiri kokoh setelah kebakaran yang luar biasa itu, masih banyak yang meragukan apa yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan terus bergema di kepala Daniel, Michael, dan banyak orang lainnya. Apa makna dari semua peristiwa ini? Apakah ada pesan tersembunyi yang harus mereka pahami? Pada pagi yang cerah itu, Syekh Ibrahim mengundang Daniel untuk berbicara dengannya di halaman masjid. Syekh Ibrahim yang bijak melihat perubahan dalam diri Daniel, perubahan yang tak bisa disembunyikan. Di mata Daniel, ada pencarian yang lebih dalam dari sekadar fakta atau cerita. Ada pencarian kebenaran yang mengarah pada pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan. "Daniel," kata Syekh Ibrahim dengan lembut, "kita seringkali terjebak dalam pertanyaan yang tidak pernah ada jawabannya. Tetapi jawaban yang sejati seringkali datang dari dalam hati,
bukan dari akal. Daniel hanya bisa menatap Syekh Ibrahim dengan tatapan yang penuh kebingungan. Semua yang ia lihat, semua yang ia saksikan di Paradise, membuatnya merasa seperti berada di perbatasan antara dua dunia yang dapat dijelaskan oleh sains dan logika, dan dunia yang hanya bisa dijelaskan dengan keimanan dan perasaan. Tapi, Syekh, bagaimana dengan semua orang yang datang ke sini? Tanya Daniel. Apa yang seharusnya mereka pahami? Apa yang sebenarnya terjadi? Syekh Ibrahim tersenyum, dan pandangannya menenangkan hati Daniel. Kebenaran itu milik setiap orang yang mencarinya dengan hati yang tulus. Yang penting bukanlah apa yang kamu temukan di luar sana, tetapi apa yang kamu temukan dalam dirimu sendiri. Daniel merasa seolah-olah semuanya mulai terang. Ia mulai melihat bahwa perjalanan yang ia lakukan bukan hanya tentang mencari jawaban untuk orang lain, tetapi tentang dirinya sendiri. Dia mulai menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari cerita ini, dan cerita itu telah mengubahnya. Pada sore yang sama, Michael Carter datang menemui Daniel. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada ketenangan yang tampaknya baru saja ditemukan dalam dirinya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Daniel, katanya. Emily, dia sudah berubah. Dia bukan lagi anak yang dulu aku kenal. Daniel melihat Michael dengan penuh perhatian. Perubahan itu bukan selalu hal buruk, Michael. Mungkin itu adalah bagian dari perjalanan kita. Mungkin saatnya bagi kita untuk membuka hati kita terhadap hal-hal yang lebih besar dari yang kita ketahui. Michael terdiam lama. Aku merasa takut, Daniel. Takut kehilangan semuanya, takut kehilangan kontrol atas hidupku. Daniel mengangguk. Takut itu wajar. Tapi apa yang kita takutkan seringkali adalah hal yang paling perlu kita hadapi. Ketika malam tiba, suasana di Paradise terasa lebih tenang. Orang-orang mulai meninggalkan kota setelah berdoa di masjid, tetapi banyak juga yang memilih tinggal, mencoba mencari kedamaian yang telah ditemukan oleh mereka yang datang lebih dulu. Emily, yang kini lebih percaya pada keajaiban yang terjadi, berjalan dengan langkah pasti menuju masjid. Daniel melihatnya, dan kali ini ia tahu bahwa Emily telah menemukan jawabannya, meskipun tidak semua orang mengerti. Apakah ini benar? Tanya Daniel pada dirinya sendiri. Apakah ini semua nyata? Namun, saat ia berjalan di depan masjid, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan. Ia merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kebenaran yang lebih luas dari apa yang ia pikirkan sebelumnya. Di tengah malam yang sunyi, Daniel akhirnya duduk di halaman masjid, memandangi langit yang berbintang. Masjid yang telah terbakar itu kini berdiri teguh, dan meskipun banyak yang masih meragukan apa yang terjadi, Daniel tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah dirinya selamanya. Sebuah keputusan besar ada di depan mata. Apakah ia akan terus mencari jawaban di luar dirinya, ataukah ia akan membuka hatinya untuk menerima kebenaran yang telah ada di dalam dirinya sejak awal? Daniel menatap Al-Quran yang ia bawa ke sana malam itu, merasa seolah-olah itu adalah kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah lama ia ajukan. Tak ada jawaban yang mudah, tak ada jalan yang pasti, tetapi ada satu hal yang ia pahami: keajaiban yang terjadi di Paradise bukan hanya tentang masjid, bukan hanya tentang kebakaran, tetapi tentang perjalanan spiritual yang harus dijalani oleh setiap orang, termasuk dirinya sendiri. Demikian cerita tentang perjalanan spiritual yang mengubah banyak orang di Paradise. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, jawaban yang kita cari bukan hanya datang dari pemikiran logis atau pengetahuan duniawi, tetapi juga dari hati yang terbuka. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah, tidak ada kebetulan dalam kehidupan ini, semua kejadian memiliki makna yang mendalam. Keajaiban sejati bukan hanya yang tampak di luar, tetapi yang bisa kita rasakan dalam diri kita. Sebuah perjalanan spiritual bukan hanya tentang mencari kebenaran di luar, tetapi juga menemukan kedamaian dalam hati kita sendiri. Dengan hati yang tulus, kita dapat membuka diri untuk menerima kebenaran yang lebih besar dan lebih dalam dari apa yang kita pahami sebelumnya.